Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini saya mau share ke teman-teman semua cara install ulang Windows 10 menggunakan flash disk. Gunakan flash disk yang kapasitasnya minimal 8 GB. Jangan gunakan yang 4 GB karena file ISO dari Windows 10 itu kisaran 4 sampai 5 GB. Oke teman-teman, step by step cara install ulang Windows 10 kita mulai. Langkah pertama, kita mendownload dulu file ISO Windows 10 dari situs Microsoft-nya langsung. Kita buka browser kesayangan kita atau kesayangan Anda. Kemudian ketik saja pada address bar download Windows 10. Oke, cari yang situsnya Microsoft ya teman-teman. Kemudian klik download Windows 10 disk image. Setelah itu pilih yang Windows 10. Oke. Biar kita langsung mendownload file ISO-nya tidak melalui Media Creation Tool, setting saja. Jika menggunakan Microsoft Edge, klik pada titik 3 di sini atau tekan Alt F. Selanjutnya, pilih More Tools, kemudian Developer Tools maksud saya, atau bisa langsung saja tekan Ctrl Shift I. Kemudian pada user agent atau user agent, centangnya dihilangkan, kemudian kita pilih ini, klik pada optionnya, kita pilih saja yang Chrome OS. Oke, jika sudah, ini kita refresh teman-teman. Setelah kita refresh, secara otomatis kita scroll ke bawah, dia akan langsung muncul pilihan Select Edition. Pilih yang Windows 10 Multi Edition ISO. Jadi langsung file ISO-nya kita download teman-teman, bukan mendownload melalui Media Creation Tool lagi. Klik Confirm. Kemudian choose one. Pilih bahasa yang digunakan. Misalkan bahasa Inggris pada umumnya. Karena di sini bahasa Indonesia tidak muncul ya teman-teman. Jadi kita pilih saja yang English. Kemudian pilih confirm kembali. Terus sesuaikan sistem pada Windows kalian atau laptop kalian. Jika tertera 64 bit atau support 64 bit, pilih yang 64 bit. Jika tidak support, pilih yang 32 bit. Nah, cara mengetahuinya, teman-teman bisa klik kanan pada Start atau logo Windows, kemudian pilih Sistem. Kemudian di sini ada System Type 64 bit. Jika tertera 64 bit operating system x64 bit processor, pilih yang 64 bit. Jika tertera 32 bit, pilih yang 32 bit ya teman-teman. Atau gampangnya kalau misalkan laptop kalian tuh jadul, pilih saja yang 32 bit. Oke, ya yang baru 64 bit pilih. Oke, kita langsung saja pilih yang 64 bit download. Ya, muncul. Langsung start download. Jika menggunakan IDM, dia akan langsung muncul teman-teman. Ini saya menggunakan IDM yang trial ya. Ini tinggal 1 hari lagi. Tinggal kita tunggu saja proses downloadnya sampai selesai. Langkah selanjutnya atau langkah kedua, kita membuat bootable USB menggunakan aplikasi Rufus. Jadi kita download dulu aplikasi Rufusnya. Ketikkan saja di sini Rufus. Kemudian pilih saja yang paling atas. Lalu pilih Rufus.
kita close saja. Jika ada iklan, kita download. Oke, kita open folder. Ini saya jadikan satu dulu sama yang tadi. Jadi yang program yang kita butuhkan yaitu ada 2 berkas yang kita butuhkan. Saya taruh di desktop saja biar gampang. Ini file ISO yang kita download tadi, kemudian ini aplikasi untuk membuat bootable, namanya aplikasi Rufus. Oke. Untuk membuatnya, colokkan dulu flash disk atau flash drive minimal 8 GB. Pastikan data yang ada di dalam flash disk itu digandakan dulu atau di copy dulu atau di backup terlebih dahulu, agar data-data yang ada di flash disk atau di flash drive tidak terhapus, karena pembuatan bootable USB ini akan memformat semua data yang ada di flash disk. Klik 2 kali pada Rufus, kemudian klik yes. Setelah itu pilih select atau kita browse file ISO yang kita download tadi. Klik open. Ini sudah file ISO yang terbaru ya, 21H2. Oke, image option standard Windows installation, partisinya GPT, target sistemnya UEFI non CSM. Ini untuk menentukan MBR atau GPT, teman-teman bisa cek terlebih dahulu harddisk kita menggunakan apa, dengan cara bisa klik kanan pada logo Windows atau klik kanan start, kemudian pilih disk management. Kemudian di disk 0 kita klik kanan, pilih properties. Lalu pada tab volumes di sini tertera partition style GPT. Jika tertera di sini MBR master boot record, gunakan yang MBR. Secara umum untuk laptop yang terbaru itu menggunakan partitionnya GPT. Oke. Volume label ini bisa kita ubah, misalkan Windows 10 21H2. Oke. File sistemnya NTFS, clusternya biarkan saja default. Jika sudah pengaturannya sesuai, tinggal kita start deh. Tunggu hingga proses selesai. Ini ada pemberitahuan atau peringatan, warning, all data on device no label will be destroyed, akan semua terhapus. Jadi ini kesempatan kalian jika ada data-data penting di backup terlebih dahulu agar tidak kehilangan data. Jika semua sudah di backup atau dibiarkan untuk dihapus, klik OK. Proses akan berjalan kembali. Ini tinggal kita tunggu proses hingga selesai ya teman-teman. Pembuatan booting Windows menggunakan flash disk sudah selesai. Coba kita cek filenya sudah terisi atau belum. Sudah terisi ya teman-teman. Oke, jadi flash disk ini sudah siap untuk dijadikan USB boot Windows 10 teman-teman. Sudah ada isi file-file dari Windows 10-nya. Selanjutnya kita masuk pada settingan BIOS untuk mengatur booting awal menggunakan flash disk atau flash drive teman-teman. Colokkan dulu flash disknya ya teman-teman. Ada beberapa tombol yang biasa digunakan yaitu F2, Del, atau F10 untuk masuk pada
BIOS menu atau settingan BIOS. Ini kebetulan settingan BIOS di laptop Dell Inspiron 5558. Jadi untuk mengatur booting awal itu di tab general terus boot sequence. Lalu di sini pada boot sequence naikkan saja ke atas. Jadi diklik dulu yang UEFI SanDisk. Jadi merek flash disk yang saya gunakan atau flash drive yang saya gunakan itu SanDisk. Kemudian saya naikkan saja ke atas untuk booting awal. Oke, jika sudah kita tentukan booting awal menggunakan flash disk, klik apply, kemudian klik exit. Secara otomatis ketika setelah merestart atau menghidupkan kembali, dia akan booting awal menggunakan flash drive. Jika ada tampilan seperti ini, jangan panik, biarkan saja, karena sebentar lagi akan muncul tampilan dari logo Windows. Sudah mulai muncul logo Windows. Oke, langsung saja kita install laptop ini menggunakan Windows 10. Teman, klik saja next. Kemudian install now. Setup is starting. Tunggu sebentar. Centang di accept the license term. Kemudian klik next. Klik next. Pilih yang custom. Pilih yang custom ya teman-teman. Install Windows Only Advanced. Jadi kita bisa milih mau diinstal di drive yang mana. Ini kebetulan saya menggunakan 2 hard disk, 1 SSD dan 1 lagi HDD. Jadi tampilan drive-nya ada banyak. Jadi yang 1 SSD itu saya partisi menjadi 2. Saya gunakan Windows 11 sama Windows 10. Yang Windows 10 kita format. Jadi kalau hard disk kalian kosong, teman-teman bisa langsung klik new. Kalau mau dipartisi, silakan dipartisi. Dibagi berapa? Misalkan yang 500 hard disknya dibagi 2 jadi 250-an. Seperti itu. Langsung saja klik next. Tinggal tunggu proses instalasi hingga selesai. Mau tinggal ngopi boleh kalau sudah seperti ini teman-teman. Kalau pakai SSD, penginstalannya lebih cepat ketimbang pakai HDD. Proses writingnya tuh lebih cepat. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, pada saat pembuatan booting Windows-nya di flash disk itu kan full version bang, ada Windows Enterprise, Windows Pro, dan Windows Home-nya. Akan tetapi kenapa kok nggak muncul pilihan edisi Windows-nya? Itu dikarenakan di laptop saya ini sudah tertanam produk key yang tersimpan di BIOS teman-teman. Jadi bawaan laptop original. Jika laptop kalian tidak original, pilihan edisi itu akan tampil. Ya. Kemudian restart dan cabut flash disk.
agar booting awal langsung pakai HDD atau SSD. Karena kalau masih tertancap, nggak kita ubah pengaturan di BIOSnya, dia akan tetap booting awal pakai flash disk teman-teman. Ini tampilan jika ada dua sistem operasi teman-teman. Jadi bisa dipilih mau yang pakai Windows 10 atau Windows 11. Ini namanya dual boot. Tapi kalau nggak pakai dua operating system, dia nggak akan muncul seperti itu. Jadi langsung masuk ke proses selanjutnya. Kemudian pilih regional kalian, pilih saja Indonesia jika kalian tinggal di Indonesia. Kemudian layout keyboardnya pada umumnya pakai US, karena nggak menambahkan keyboard seperti keyboard Arab, jadi langsung di skip saja yang tadi. Terus isi nama laptop kalian. Kalau mau dikasih password boleh, kalau enggak langsung dikosongin, kemudian next. Jadi yang mau pakai Cortana boleh langsung di keep atau not now. Pengaturannya nanti itu boleh, nggak ada pengaruh. Kita tunggu lagi. Jadi proses instalasi itu banyak nunggunya teman-teman. Jadi kecepatan dari instalasi itu bergantung pada memori, kemudian prosesor, dan hard disk. Lebih cepatnya pakai SSD. Almost there artinya hampir selesai. Ya, sudah terbuka desktop Windows 10-nya. Proses instalasi kita berhasil. Demikian teman-teman cara install ulang Windows 10. Bagaimana menurut kalian? Mudah bukan?
Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum berlangganan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.